Baik, untuk jawaban nomor satu itu saya memilih dua gugus fungsi pada sulfonamida, yaitu ada sulfonamid, gugus sulfonamida, dan dua cincin aromatik. Nah, pada jurnal ini yang sudah terindikasi Scopus Q2 pada kutipan ini mengatakan bahwa senyawa sulfonamida memiliki sifat fisikokimia yang dipengaruhi oleh struktur dan gugus fungsinya. Salah satu karakteristik penting adalah kecenderungan senyawa ini untuk berada dalam bentuk terionisasi. Sebagaimana disebutkan pada kutipan ini, eh, mengatakan kondisi ini menyebabkan senyawa menjadi lebih polar sehingga cenderung bersifat hidrofilik dan kurang mudah menembus membran biologis. Nah, selain itu, sifat dan aktivitas sulfonamida juga sangat dipengaruhi oleh bagian struktur lainnya, khususnya substituen yang terikat pada cincin aromatik dan nitrogen. Hal ini ditegaskan dalam kutipan ini mengatakan broad spectrum antitumor activity depends on the substituent and the benzene ring of aryl sulfonamide and the meiotis attached to the nitrogen atom of the sulfonamide group. Nah, di mana kutipan ini eh, menunjukkan bahwa modifikasi struktur pada bagian tersebut sangat menentukan sifat keseluruhan molekul. Dalam kaitannya dengan kemampuan menembus membran, lipofilisitas menjadi faktor yang sangat penting. Jurnal ini juga menyatakan bahwa pada kutipan ini, the lipofilicity is crucial physicochemical parameter of every molecule affecting toxicity, absorption, distribution, metabolism, and drug elimination. Nah, di mana selain itu juga dijelaskan bahwa pada kutipan ini generally lipophilicity give information related to the drug membrane permeability. Oleh karena itu, peningkatan lipofilisitas akan meningkatkan kemampuan senyawa untuk melewati membran lipid. Nah, salah satu cara untuk meningkatkan lipofilisitas adalah dengan menambahkan substituen hidrofobik pada cincin aromatik, yang mana hal ini didukung oleh kutipan ini yang mengatakan bahwa compound containing the first naphthyl substituent are especially more lipophilic. Dan demikian, penambahan gugus aromatik besar atau substituen yang berupa satu naphthyl itu yang bersifat nonpolar dapat meningkatkan sifat lipofilik molekul. Nah, berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk meningkatkan kemampuan sulfonamida dalam menembus membran biologis, diperlukan modifikasi struktur seperti penambahan substituen nonpolar pada cincin bezena serta perubahan pada gugus nitrogen. Modifikasi ini bertujuan untuk meningkatkan lipofilisitas sehingga permeabilitas membran juga meningkat. Nah, untuk soal yang kedua, itu saya menemukan jurnal dari farmaseutik yang sudah terindikasi Scopus Q1. Di sini saya memakai omeprazole. Nah, di mana berdasarkan jurnal ini, peningkatan sifat hidrofilik pada omeprazole tidak dilakukan melalui perubahan struktur kimia, melainkan melalui modifikasi formulasi. Hal ini didukung oleh pernyataan decomposition eh, of omeprazole suspension substantially influence the drug stability and release profiles, yang menunjukkan bahwa komposisi sediaan berperan penting dalam menentukan stabilitas dan pelepasan obat. Salah satu pendekatan yang digunakan adalah penambahan buffer seperti sodium bikarbonat, di mana disebutkan pada kutipan ini, uh, the inclusion of sodium bicarbonate could improve omeprazole stability, thus enhancing in its bioavailability. Selain itu, pada kutipan ini dia juga mengatakan the O2 formulation demonstrate improved omeprazole stability by increasing the pH of the suspension. Peningkatan pH ini berkontribusi dalam menjaga stabilitas obat serta meningkatkan kelarutan dalam medium berair. Dengan demikian, melalui pengaturan pH dan komposisi formulasi, sifat kelarutan omeprazole dapat ditingkatkan secara efektif, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan bioavailabilitasnya. Selanjutnya, saya juga menemukan pada jurnal satu lagi, masih dengan jurnal farmaseutik, dengan judul yang berbeda, yang eh, yang dimana kutipannya mengatakan omeprazole mengalami degradasi dalam kondisi asam sehingga tidak stabil di lingkungan lambung. Yang dibuktikan pada kutipan ini yang mengatakan omeprazole undergoes degradation in acidic condition which make it unstable in low pH found in the gastric environment. Oleh karena itu ditambahkan sodium bikarbonat yang berfungsi sebagai antasida untuk menenterakan asam sebagaimana disebutkan pada kutipan ini yang mengatakan sodium bicarbonate was
it as the most suitable acid. Dengan meningkatkan pH, obat menjadi lebih stabil dan tidak terdegradasi, sehingga lebih banyak obat yang tetap dalam bentuk utuh dan dapat larut. Akibatnya kelarutan bioavailabilitas meningkat. Selanjutnya, untuk soal yang ketiga, saya terhadap sensitivitas larut obat injeksi. Pertama, saya memilih obat phenytoin injeksi, di mana obat ini sensitif terhadap pH. Saya menemukan pada jurnal Indian Journal of Critical Care Medicine yang sudah terindikasi Scopus Q2, di mana pada kutipan ini dinyatakan phenytoin sodium injeksi memiliki pH yang sangat basah, sekitar 10-12, sehingga hanya stabil dalam kondisi tersebut. Berdasarkan kutipan ini, dia juga menyebutkan bahwa larutan lain seperti Buffered solution memiliki pH yang lebih rendah, sekitar 5-6. Nah, ketika phenytoin sodium dicampurkan dengan larutan yang memiliki pH lebih rendah, terjadi perubahan lingkungan kimia menyebabkan penurunan kelarutan obat. Akibatnya obat semula larut dapat berubah menjadi bentuk yang tidak larut dan membentuk endapan putih atau persipitasi. Hal ini menunjukkan bahwa phenytoin sangat sensitif terhadap perubahan pH karena perubahan kecil saja dapat menyebabkan ketidakstabilan dan inkompatibilitas dalam sajian injeksi. Nah, selanjutnya pada contoh yang kedua itu saya pakai omeprazole injeksi, di mana omeprazole ini sensitif terhadap suhu. Nah, saya menemukannya pada jurnal Stability of Omeprazole in an Extemporaneously Prepared Oral Liquid yang sudah terindikasi Scopus Q1. Nah, pada kutipan ini dia menyatakan omeprazole pada sediaan injeksi ini memiliki sifat yang sensitif terhadap suhu penyimpanan. Berdasarkan studi ini, menunjukkan bahwa tidak terdapat perubahan bermakna pada kadar omeprazole yang disimpan pada suhu 5 derajat Celcius dan minus 20 derajat Celcius selama periode penelitian. Namun pada suhu 24 derajat Celcius, kadar omeprazole mengalami penurunan hingga di bawah 90% dari kadar awal pada hari ke-18. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan suhu dapat mempercepat proses degradasi omeprazole dalam bentuk larutan. Secara ilmiah, hal ini berkaitan dengan peningkatan energi kinetik molekul pada suhu yang lebih tinggi, sehingga reaksi kimia seperti hidrolisis dan degradasi obat berlangsung lebih cepat. Sebaiknya, pada suhu rendah, laju reaksi menjadi lebih lambat, sehingga stabilitas obat lebih terjaga. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa omeprazole dalam sediaan larutan sangat dipengaruhi oleh suhu penyimpanan, di mana suhu rendah memberikan kondisi yang lebih stabil dibandingkan pada suhu ruang. Nah, selanjutnya, untuk yang terakhir, saya memakai obat amoksisilin injeksi, di mana amoksisilin ini sangat sensitif terhadap ion logam. Saya menemukan pada jurnal dengan judul The Stability of Amoxicillin Dihydride and Potassium Clavulanate Combination in Aqueous Solution, yang mana jurnal ini sudah terindikasi Q1, yang pada bagian kutipan ini mengatakan amoksisilin injeksi memiliki sensitivitas terhadap ion logam. Berdasarkan kutipan ini, terdapat beberapa temuan penting terkait hal ini. Pertama, the effect of metallic ion significantly increase the composition rate of amoxicillin, yang menunjukkan bahwa ion logam dapat mempercepat degradasi amoksisilin. Yang kedua, disebutkan juga bahwa rendering it less stable in metal talk than clavulanate, yang berarti amoksisilin menjadi tidak lebih stabil ketika berada dalam lingkungan atau wadah berbahan logam. Selanjutnya, pada kutipan, but substance are quickly decomposed depending on several environmental factors, yang menunjukkan bahwa stabilitas amoksisilin sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan, termasuk keberadaan ion logam. Dengan demikian, ion logam merupakan faktor kritis yang dapat menurunkan stabilitas amoksisilin dalam sediaan. Nah, selanjutnya itu bisa untuk soal nomor 4.
Pada sini saya menemukan studi kasus permasalahan pada ibuprofen, di mana ibuprofen adalah obat antiinflamasi non-steroid yang populer dan biasanya diberikan dalam bentuk resmat. Ibuprofen mengandung satu pusat chiral dan R-ibuprofen mengalami konversi searah yang tergantung spesies menjadi S-ibuprofen secara in vivo. Mekanisme inversi chiral searah R-ibuprofen in vitro telah diteliti. Penyerapan ibuprofen yang lambat mengubah rasio enisomer S atau R dalam serum pada manusia dan hewan lain. Namun, laporan lain tidak menemukan bukti inversi pre-sistemik dari ibuprofen setelah pemberian intravena atau oral. Nah, farmakokinetik S dan R ibuprofen harus dikarakterisasi pada tingkat penyerapan yang berbeda terkait dalam proses inversi. Nah, penelitian ini menilai inversi PR sistemik dari ibuprofen relatif terhadap laju input. Untuk menjelaskan efek klinis NSAID ini pada manusia sehat. Nah, permasalahannya itu apakah laju absorpsi memengaruhi proses chiral invasion dan farmakokinetik ibuprofen dalam tubuh manusia. Nah, di sini saya menemukan jurnal untuk membahasnya yang yang sudah terindikasi Scopus Q1, di mana kutipan ini mengatakan namun salah satu kelemahan dari ester guaiacol adalah bahwa setelah pemberian secara oral, konsentrasi puncak dari satu dalam darah mengalami keterlambatan. Kemampuan ester untuk menunjukkan efektivitas terapeutik penuh yang melekat pada NSAID induk tergantung pada kemampuan mereka untuk melepaskan NSAID setelah diserap melalui mukosa lambung. Kutipan ini juga mengatakan sebagai besar produk NSAID yang dilaporkan dalam literatur memiliki kelarutan dalam air yang buruk dan terbatas. Kelarutan dalam air yang baik sangat penting pengembangan bentuk sediaan intravena dan produk NSAID. Selain itu, kelarutan dalam air yang memadai diperlukan untuk ketersediaan hayati yang dapat diterima. Pada bagian ini juga mengatakan, kutipan ini mengatakan tampaknya iritasi gastrointestinal yang dihasilkan oleh senyawa-senyawa ini kemungkinan berasal dari penghambatan sistemik sintesis prostaglandin akibat kontraksi produk menjadi 1 atau 16 dalam darah setelah penyerapan produk dari saluran gastrointestinal. Jadi, bisa disimpulkan berdasarkan hasil penelitian pada ibuprofen, dapat diambil kesimpulan bahwa perbedaan laju absorpsi obat tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap total paparan obat dalam tubuh yang ditunjukkan oleh nilai IUC yang relatif sama antara berbagai bentuk sediaan. Meskipun terdapat perbedaan pada parameter seperti Cmax dan waktu absorpsi, hal tersebut tidak berdampak besar pada efektivitas obat secara keseluruhan. Selain itu, ditemukan bahwa sebagian besar R-ibuprofen mengalami proses konversi menjadi S-ibuprofen sekitar 50-70% yang merupakan bentuk aktif secara farmakologis. Oleh karena itu, aktivitas ibuprofen dalam tubuh lebih ditentukan oleh proses chiral inversion dibandingkan oleh kecepatan absorpsi obat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa proses metabolisme chiral inversion menjadi faktor utama dalam menentukan efektivitas ibuprofen, bukan laju absorpsinya.